Swastiastu. Yang terhormat Ketua PHDI Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati pengurus PHDI Kecamatan Kota Banyuwangi, yang kami hormati pengurus PHDI dan anggota PHDI Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati pengurus PHDI Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi, dan teristimewa Yohani Kecamatan Kota Banyuwangi yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di areal Hindu Center, Sekretariat Lembaga Kelembagaan Hindu Kabupaten Banyuwangi. Puja Astungkara atas Asu Kertawarangraha yang widiwasa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang istimewa ini.
Susunan acara pertemuan triwulan WHDI dan rapat koordinasi persiapan pelantikan pengurus WHDI Kabupaten Banyuwangi Radite Kliwon 9 Mei 2021 terangkai sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan himne WHDI. Acara ketiga, pembacaan sloka suci. Acara keempat, Dharma Wacana. Acara kelima, sambutan. Acara keenam, laporan keuangan. Acara ketujuh, koordinasi persiapan pelantikan WHDI dalam bentuk usul dan saran. Kedelapan, kesimpulan. Kesembilan, doa penutup. Demi lancarnya acara, marilah pertemuan hari ini kita buka dengan puja mantra Om Awigiramastu Namo Sidam, Om Sidirastu Astu Swama, Om Anubadra Pratawayantu Wiswata. Acara yang kedua, menyanyikan himne WHDI yang akan dipimpin oleh Ibu Nyoman Sugiyati Suweno. Dipersilakan. Jadi monggo Ibu biar berdiri.
dilanjutkan acara kita pembacaan sloka suci Pancamaweda. Kepada yang bertugas disilakan. Pembebasan dari logam, sifat lembut, sifat malu, ketabahan hati, kekuatan mudah mengampuni, sifat ulet, kebersihan, kebebasan dan rasa diri, dan bila hormat. Sifat-sifat rohani tersebut dimiliki oleh orang suci yang diberkati dengan sifat rohani. Wahai putra Baraka, Acara selanjutnya Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh sesepuh kita Ibu Ratu Dewi. Kepada beliau disilakan. Terima kasih ibu-ibu, anak-anakku sekalian dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Saya melihat semangat daripada umat sedharma ini. Salut saya. Sampai-sampai saya ditelepon oleh Ratu. Sampai-sampai saya ditelepon oleh anak saya yang bertugas di Batam. Dia itu menjadi sekretaris Bagani di Provinsi Kepulauan Riau. Bu, salut ya Bu, apa saya dilahirkan di Banyuwangi. Umat Hindu di Banyuwangi sedang berkhidmat. Saya kan tak bisa WA. Tepuk tangan ibu-ibu. Maka dari itu pada pegawai kita dibekali dimanapun umat berada, mendapat pembinaan maupun tidak mendapat pembinaan. Ibarat ibu-ibu membeli barang elektronik, sudah disiapkan cara memakainya, cara mengoperasikannya. Jadi ada di kitab suci pegawai kita. Dulu saya pernah diberitahu oleh pendahulu kita, Bapak Sidro, sayangnya beliau masih sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Beliau memberitahu saya, mempelajari bahwa kita diperintahkan seluruh umat di Jawa Timur disuruh membaca Bhagavad Gita. Jadi saya hanya membawa aja Bhagavad Gita kemana-mana. Tapi apa hasilnya? Saya berhasil mendidik anak dengan segala keadaan saya. Dia bisa S1 dan sebagainya. Karena saya sudah S3, SD, SMP, SMK. Nah, saya itu hasil dari ngayak, hasil dari mencintai kitab suci. Jangan
kedua orang ibu yang mewakili kita, ibu telah mendengarkan bekal apa saja sudah diberi oleh Tuhan untuk mengarungi kehidupan di zaman sekarang ini. Antara lain di situ kedermawanan, kebersihan dan sebagainya. Sekarang mulai tahun lalu kita mendapat karunia COVID. Bagaimana menyikapinya? Kita di sini dikatakan tidak boleh cemas, tidak boleh ragu-ragu, harus dihadapi dengan bantuan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ikutilah apa-apa yang digariskan atau diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Padahal di kita ini sudah ada perintah, Bu. Jadi jaga kebersihan, hanya begitu. Tapi ibu harus menerjemahkan lagi, harus pakai masker, jaga jarak, harus tidak berkerumun, cuci tangan dan sebagainya. Itu harus betul-betul ditaati. Karena ibu bapak di Banyuwangi, umat di Banyuwangi sebetulnya mendapat karunia yang luar biasa, Bu. Jadi karena petulus ikhlasan. Di situ dikatakan tulus ikhlas itu membuat ibu menjadi damai. Jadi kedamaian ada asalkan ibu mengerjakan sesuatu dengan tulus ikhlas. Kalau tidak dengan tulus ikhlas, hasilnya ragu-ragu. Makanya pada Trikayo Parisudo itu gampang sekali kelihatannya, mengucapkannya gampang, tapi melakukannya bukan main sulitnya. Mulai dari berpikir yang baik, terus saya begini, yang baik itu yang mana? Yang baik itu yang mana? Semua baik. Terus akhirnya apa yang saya dapatkan di luar kita, ibu-ibu kan punya HP, kan harus dicas. Terus diri kita ini dicas di mana? Harus dicas kemana? Di mana diri kita dicas supaya energi kita ini tambah? Yang memiliki energi yang luar biasa adalah itu Sang Yang Maha Kuasa. Jadi kita diharapkan selalu ingat, kapanpun selalu berterima kasih dan minta maaf kepada Ido Sanya Widiwaso. Kan gitu ya Bu ya? Betul apa salah tuh? Tak tidak salah nenek ngomong. Jadi itu sebetulnya saya itu bukan pendharma wacana, hanya ingin berbagi. Padahal ibu-ibu ini sudah pintar-pintar WA nenek jadul, SMS saja nggak udah. HP-nya sering rusak karena nggak dicas. Jadi itu yang saya dapatkan, Bu. Mudah-mudahan ilmu yang ibu dapatkan melalui WA itu harus dikontrol. Kita sudah punya pengontrolnya. Jadi dikontrol dengan itu lambang Saraswati yang berupa lambang daripada burung angsa. Jadi kita tidak boleh menelan mentah berita-berita yang belum karuan sumbernya. Itu nanti akan menimbulkan kesengsaraan kalau salah kita mengeceknya. Itu saya ingatkan pada ibu-ibu sudah pintar, karena saya yakin ibu-ibu di desa dimanapun berada, di batu karang maupun di tepi sungai, tepi laut, itu sudah bisa membawa diri, meskipun ada pengurusnya, ada pemimpinnya. Kita tidak boleh menggantungkan diri kepada siapapun
kecuali kepada Ida Samyang Widiwasa. Meskipun kita punya suami, punya anak, punya ayah, punya ibu, kita harus bisa mandiri. Itu perintahnya di sini, Bu. Jadi itu dipegang teguh, makanya di pelosok-pelosok, kalau orang Bali mengatakan di leke-leke, orang-orang itu, umat itu ada masih tetap dia teguh memegang agama. Padahal tidak ada yang membina. Tapi sekarang gampang sekali, ada komunikasi yang sangat canggih, semua memegangnya, benda mati itu dipegang oleh kita semua. Kadang kita bisa tertawa sendiri, ngakak-ngakak. Nah, ini bunyi daripada ramalan Jayabaya. Nanti berapa puluh tahun lagi manusia akan berbicara dengan benda mati dan dia ngakak-ngakak sendiri di depan benda mati. Jadi sekarang, Bu, itu canggihnya boyo-boyo itu yang ada di diri, kalau tidak salah dia dulu. Betul, Bu, ya. Tapi neneknya ya. Ya itu, Bu, banyak lagi yang perlu hidup. Tapi mungkin maksudnya terus kata ini yang penting boleh diingat. Sari-sari catur Weda adalah Upanishad. Sari-sari dari Upanishad adalah Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita itu sari-sari dari semua sastra. Jangan terakhir, Bu, itu membaca Bhagavad Gita berarti sedang membaca Weda. Meskipun itu dikatakan Weda kelima, Pancama Weda, kan gitu ya, Bu. Ya, itu. Terus sari-sari dari Bhagavad Gita adalah penyerahan diri. Ibu ini di sini sebetulnya nyerah karena ini saya nyerah, saya aturan ayah kepada mami, meskipun di rumah itu buatnya bagaimana, ibu tinggalkan begitu saja karena dalam rangka ngayah menyerahkan diri. Jadi pemimpin memang tuyul, lelah, tapi kalau ibu sadar bahwa saya ini turun di bumi adalah bertugas untuk jadi pelayan, ini melayani diri sendiri, melayani suami atau istri, melayani anak-anak, apalagi ibu dan adik-adik ini nanti bisa menyisakan waktunya untuk melayani masyarakat dengan baik. Itu pesannya di sini. Terus kalau tentang kejujuran, kalau kejujuran ini sudah tidak ditegakkan, itu akhirnya akan menderita kesusahan. Jadi mendapat susah. Kadang ada orang suka aku sih berbohong dan sebagainya. Berbohong yang rohani ada, misalnya dokter mengatakan pun tidak apa-apa, itu boleh. Kalau dagang juga boleh berbohong, dia dapat bati. Kalau dia tidak berbohong, dia tidak dapat bati. Yang tidak terbut dia. Kalau bapak kami tidak bisa berbohong, dia adanya itu. Makanya semua pekerjaan itu ada golongannya, ada golongan pekerjaan sahwika, ada pekerjaan rajas, ada pekerjaan tamas. Ya, apa nih ibu? Saya mungkin menggugah saja hatinya ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semua dan untuk diri saya sendiri. Mungkin hanya sekian dulu karena waktunya sedikit. Apa-apa yang saya sampaikan, bila ada kesalahannya itu saya mohon maaf ya dari saya. Saya akhiri dengan Om Santi Santi.
Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Demikian tadi pidato luhur yang disampaikan oleh sesepuh kita, yaitu Ibu Raplinder. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua WHDI Kabupaten Banyuwangi. Kepada Ibu Nana Nawardani disilakan. Sambutan salam suci kami Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua PHDI Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua yang saya hormati juga Bapak Ketua PHDI Kecamatan Banyuwangi dan ibu-ibu PHDI yang sangat hebat dan sangat luar biasa yang saya banggakan, serta teman-teman saya yang berada di sebelah kiri yang telah membantu kami untuk mengisi acara saat ini. Kami bergabung di sini adalah sesuatu yang saya katakan luar biasa. Mengapa? Karena rasa syukur yang mendalam dan rasa terima kasih saya kami bisa mengadakan acara ini dengan sebuah kerjasama yang kami lakukan dari PHDI Kecamatan yang bergabung dengan ibu-ibu WHDI dari Kecamatan Banyuwangi. Kedatangan dari ibu-ibu sekalian ini sangat membahagiakan bagi kami yang ada di kabupaten, yang ada di kota Banyuwangi. Mengapa? Dengan menjalin silaturahmi, maka kebersamaan kita akan selalu ada. Pertemuan rutin ini kenapa dikatakan sebuah kebahagiaan? Kita bisa bertemu, kita bisa melihat satu sama lain, semua pada sehat. Walaupun di masa pandemi kita tetap melakukan kegiatan rutinitas ini, walaupun sempat tertunda karena pandemi sekitar 1 tahun 1 bulan ya. 1 tahun 1 bulan ya. Sebenarnya rencana kita untuk melakukan pertemuan itu sudah 1 tahun yang lalu, yaitu tepatnya bulan Maret. Pemerintah mengumumkan pandemi melanda semua negara, akhirnya kita juga tidak berani mengambil langkah berikutnya. Ibu-ibu WHDI yang saya banggakan, ada beberapa agenda nanti yang akan kita bahas, maka saya tidak akan banyak karena nanti kesempatan yang kedua akan kita berikan kepada Bapak Ketua PHDI Kabupaten. Bahwa ingin saya utarakan Bapak Suminto bahwa nanti kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya berkelanjutan dari saat ini, yaitu pada tanggal 29 dan tanggal 30. Apa isi acara di tanggal 29? WHDI Provinsi daripada datang tanggal 30 itu hanya melakukan pelantikan pengurus Kabupaten Banyuwangi, maka beliau kemudian meminta kepada kita yaitu melakukan pembinaan organisasi seperti apa yang sudah di-share oleh Ibu Dia Sekretaris, bahwa yang dihadirkan nanti adalah pengurus-pengurus dari WHDI Kecamatan. Ya. Kemudian tanggal 30-nya maka kita akan melakukan pelantikan untuk pengurus kabupaten plus pengurus
PHDI Kecamatan Banyuwanginya, jadi yang ada di kota ya. Nah, itu beberapa agenda nanti. Nah, yang membuat saya terkejut dan sepertinya adalah sebuah apa ya Pak Minto, tekanan-tekanan yang dilakukan oleh beliau kepada saya bahwa keinginan beliau adalah mengundang Dirjen karena Bapak Dirjen kita berasal dari Banyuwangi. Banyak dari beberapa ibu-ibu yang mengungkapkan maksudnya kampung semuanya terus bolak-balik ke Benana, masuk ATN. Nah, saya sudah utarakan hal itu, tetapi kenyataannya beliau mengatakan ayo Benana, tetap semangat, jangan takut, jangan merasa bahwa WHDI tidak mampu. Nah, karena dorongan dan semangat seperti itu, maka ya apapun yang terjadi nanti akan lakukan. Dan saya mohon ini dukungan dari ibu-ibu WHDI yang dari kecamatan. Kemarin datanya sudah masuk 11 kecamatan. Nah, nanti bisa diperiksa oleh Ibu Dia ataupun Ibu Wiwin berapa hari ini yang tidak hadir. Nah, kemudian tentunya Bapak Minto sekali lagi saya minta maaf dan mohon dukungannya. Bapak akan mendampingi kami nantinya untuk melakukan sesuatu berberangkat itu. Dana yang dibutuhkan juga tidak oke, tidak sedikit. Jadi saya minta bahwa PHDI yang ada di kabupaten ini sedikit melirik kami, ibu-ibu, untuk Bapak hadir. Jadi kalau kita sudah dilirik itu lego, umpamanya disopo, umpamanya di SM itu pada lego, kan gitu ya ibu. Nah, ini harapan saya. Jadi nanti ini akan saya berikan kepada Bapak Minto untuk menjawab semuanya. Apapun yang akan terjadi kita akan melakukan itu semua. Karena bagaimanapun juga sebuah kebanggaan yang harus kita syukuri, kebanggaan yang kita patut acungi jempol bahwa Dirjen itu berasal dari kota kita tercinta. Silakan tepuk tangan ibu-ibu. Maka bagaimanapun juga kita harus semangat menyambut beliau. Mudah-mudahan beliau nanti tidak ada halangan untuk melakukan pelantikan itu pada tanggal 30. Betapa bahagianya kalau beliau nanti bisa hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Ibu Sang Hyang Widi-Wase dan kita tetap semangat, tetap sehat walaupun di masa pandemi semuanya mungkin sudah jenuh berada di rumah, tapi kita akan tetap melakukan kebiasaan yaitu anjangsana setiap 3 bulan sekali. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian tadi disampaikan dari Tuan Kabupaten Banyuwangi. Acara selanjutnya sambutan Ketua PHDI Kabupaten Banyuwangi sebagai mitra kerja WHDI. Kepada yang terhormat Bapak Sumitra, silakan. Atur nuhun Ibu. Om Namaste-Namaste, Om Badan Total yang Bersuara. Om Swastiastu. Ibu Ketua Wanita dan Indonesia Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati, Bu Nana, beserta seluruh pengurus PHDI Kabupaten yang saya hormati. Itu saya Bu Ketut Ratni yang sangat saya hormati dan muliakan, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jangan lupa juga bapak-bapak, anak-anak remaja yang turut membantu terselenggaranya acara ini yang saya hormati dan banggakan. Puja saudara, pagi hari ini kita bisa bertemu dalam tatap muka yang sangat nyaman, penuh rasa kekeluargaan,
kalau Bu Ketua tadi menyampaikan ini silaturahmi yang sangat baik, barangkali bisa kita berhalus melalui istilah semak ramah. Tapi juga tidak apa. Pada hari Kamis yang lalu saya menjadi narasumber agama dan budaya di Dinas Pariwisata. Saya mengucapkan salam berbagai macam agama. Saya menggunakan istilah-istilah agama lain. Justru saya direspon secara positif oleh banyak pihak itu sebagai bentuk toleransi sinyal. Toleransi yang tidak terlalu ditonjol-tonjolkan, tapi secara tidak langsung dengan penggunaan istilah-istilah itu menunjukkan bahwa kita terbuka bagi agama-agama yang lain. Nah, semangat toleransi yang kita miliki ini sangat baik, sehingga kita seringkali dengan cepat mengadopsi, menggunakan istilah-istilah bahasa agama-agama lain untuk keperluan kita di internal agama itu tidak masalah. Tapi ketika kita memiliki istilah-istilah, kita memiliki bahasa yang bisa digunakan untuk internal kita, barangkali juga akan lebih baik kalau kita gunakan. Emang kan kalau kita punya bahasa tapi tidak kita gunakan. Padahal bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa Jawa itu lebih dari 60% dari bahasa Sanskerta. Boleh dicek. Bapak-bapak dengan mudah sekarang buka kamus bahasa Sanskerta gitu. Cek dengan bahasa Jawa. Cek dengan bahasa Indonesia. Sangat banyak berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau kemarin sempat dibahas dalam linguistik agama kita hanya menyumbang katanya sekitar 42 kata dalam pembicaraan umum. Itu mentari urutan kedua setelah istilah-istilah yang digunakan dari sumber ketika mereka. Ya, mereka menyumbangkan lebih dari 300 istilah. Tapi faktanya setelah kita cek bahasa Indonesia itu sendiri terdiri dari banyak kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, dan itu mungkin sudah diatur oleh bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bapak Ibu saudara sekalian, kembali pada pertanyaan Ibu Ketua. Yang pertama, kami menyambut baik dan respect atas apa yang dilakukan BKD. Dan BKD ini organisasi yang saya kira memang harus kita kuatkan, karena bagaimanapun juga peran perempuan di dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam menentukan masa depan anak adalah penentu. Saya minta maaf kalau tadi kami dianggap kurang lirik, kurang nyokok. Nah, saya pakai masker walaupun saya tertawa terbahak-bahak, penjenengan juga tahu. Makanya saya lepas ini biar kelihatan kalau saya senyum. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bangga dan ibu-ibu di Banyuwangi. Dan kalau mau jujur, WHD ini juga lahir dari Banyuwangi. Dulu IWHD, Ikatan Wanita Hindu Dharma. Jadi inisiatif untuk mendirikan organisasi wanita di Indonesia itu lahir dari kota kita, itu ya. Maka kita mesti semangat bahwa kita telah menginspirasi Indonesia untuk memiliki organisasi wanita ini. Banyuwangi ini telah menginspirasi. Ya. Yang kedua, Prada. Nama Prada itu yang mengusulkan orang Banyuwangi. Pimpinan Wong Mahasabha, ketua pimpinan Sidang Mahasabha pertama Prada Indonesia tahun 1984 di Kaliurang, Jakarta, itu orang Banyuwangi. Waktu itu saya masih di kelas 6. Itu orang Banyuwangi. Namanya Pak Timbul Suryosono. Nah itu Pak Timbul Suryosono dari Pesandaran. Dia yang mengusulkan nama Prada dengan terinspirasi oleh Ibu Bagada, dan Prada itu keemasan seperti Prada. Dari kata itu kemudian diambil dari Prada yang merupakan akronim dari Perhimpunan Pemuda Hindu, terus ditambahin Indonesia. Ingat, Prada itu lahir memakan korban jiwa, nggak main-main. Karena dulu nama Prada diambil atas inspirasi keberadaan Ibu Bagada, maka sebelum nama Prada itu digunakan, semua untuk unit ke Gunung Penanggungan. Saya dari Jogja melakukan perjalanan 30 September tahun 1984 dari Jakarta, ya, yang terdiri dari 6 orang dalam satu mobil mengalami kecelakaan di
Taruban. Satu di antaranya tewas. Namanya Nese, di Nese. Dan yang lain-lain, satu dosen UGM, Pak Maria Torester, kemudian ada Komang Adito, kemudian ada Toto Joni, ada Nese, dan yang satu Soke. Yang meninggal Nese, masuk bulan. Nah, jadi itu terinspirasi dari orang Banyuwangi. Pak Timbul itu dulu yang dengan sangat hebat mengusulkan nama Prada ini dalam diskusi-diskusi yang berskala nasional. Jadi Banyuwangi itu punya kekuatan yang luar biasa. Kita mesti banggain. Bersyukur tahun 2000 saya menjadi bagian dari pengurus pusat sebagai ketua. 2003 saya menjadi ketua Dewan Pimpinan Pusat Prada Indonesia. Tahun 2003 saya yang tadi menjadi ketua pimpinan sidang mahasiswa Prada Lampung. Nah, untuk Prada saya kira tidak dipungkiri peran Banyuwangi sangat signifikan, sangat bermakna. Dan terakhir, Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Prada Indonesia termasuk saya itu masuk di dalamnya sebagai Dewan Pembina bidang hukum dan politik. Kita hari ini turut bangga lagi bahwa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, pejabat eselon 1 di Kementerian Agama itu adalah orang Banyuwangi Kota. Ini pengangkatan Direktur Jenderal melalui lelang jabatan, melalui seleksi. Dan oleh karena seleksi itu dilakukan secara umum, satu-satunya orang yang tidak berbasis atau tidak sebagai ASN ikut dalam lelang jabatan itu saya. Dan dalam komputer assisted test yang diadakan oleh panitia seleksi di pusat yang terdiri dari beberapa kementerian, Banyuwangi yang mengikut sertakan atau yang mendaftar orang Banyuwangi 2 orang. Dua-duanya yang dijual, bayangkan, se-Indonesia, termasuk saya yang dijual. Nilainya sama dengan beliau. Kita sudah memberi kebanggaan, tapi teman-teman, tolong kalau ada proses begini mengerti. Dikira ini calon-calonkan, bukan calon-calonkan, ini tes, pinter-pinteran. Dan saya dengan Pak Seto itu walaupun orang Jawa hanya 2 dan kebetulan dua-duanya dari Banyuwangi, dua-duanya yang dijual, nilai saya sama. Artinya apa? Banyuwangi ini kebanggaan buat nasional. Kita ini aset nasional. Aset nasional. Maka berbanggalah dari orang Banyuwangi, dan hari ini kebanggaan itu diwujudkan dengan WHDI bergerak. Saya kalau tadi saya ditantang atau saya diberikan satu semacam tantangan, gimana kalau misalnya nanti kita menghadirkan Pak Dirjen? Saya hampir tiap hari komunikasi dengan Pak Dirjen. Dia sahabat baik saya. Pak kita ini saya WA. Tapi kita kan juga mesti mengerti bahwa seorang pejabat di negara itu memiliki budaya yang sangat padat dengan cakupan layanan se-Indonesia. Saya juga tidak pernah merasa begitu. Enggak balasnya 2 hari kemudian atau apa. Enggak perlu tersinggung. Kita mesti paham itu bahwa beliau itu orang sibuk. Bayangkan pejabat 1 tingkat di bawah menteri. Wah, itu kayak undang tabane. Bentak-bentak kok boleh tak Banyuwangi. Boleh, itu kita upayakan. Tapi saya baru mengingatkan itu. Secara kita. Tetapi jika terpaksa tidak bisa hadir, kita semua harus memaklumi. Kita muniakan waktu beliau, tenaga beliau, kemampuan beliau untuk Republik ini, bukan egois untuk Banyuwangi saja. Kita ikut berdunia, ikut mengikhlaskan gitu. Itu artinya kita mendukung beliau. Ya. Tapi kalau beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, betapa bahagianya, betapa senangnya kita di saat kita mengadakan kegiatan beliau hadir. Dan secepatnya diurus tanda daftar lembaga KPH agar dapat bantuan dari Direktorat Jenderal. Ada Direktur Jenderal, ada Direktorat Jenderal. Kalau Direktorat Jenderal itu instansinya atau lembaganya. Kalau Direktur Jenderal itu nama pejabatnya atau jabatan. Kalau nama pejabatnya ya Dr. Seto. Itu nama pejabatnya. Nah,
Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang bisa kita harapkan dari seorang perempuan? Perempuan lagi-lagi saya katakan sebagai pemeran utama dalam menentukan kesejahteraan, kebahagiaan keluarga, bahkan lebih dari itu masa depan anak-anak kita. Ibu-ibu ini penentu. Saya tadi mencoba tengok-tengok di kitab suci kita, ternyata peran perempuan itu dinyatakan sangat amat penting karena perempuan itu memiliki kecemerlangan dan kemantapan yang lebih dari orang laki-laki. Masker ini nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengutip apa yang ada dalam Yajurveda. Bab 14 pasal 21. Murda asi rat dua asi daruna dartri asi darani ayuswe tuawar ca setwa krisya tua swemaya tua. Wahai perempuan, engkau adalah perisai cemerlang, mata, pendukung yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang, kecemerlangan, kemakmuran, kesuburan pertanian dan kesejahteraan. Jadi ini mantra dalam yang berbeda yang merupakan pengakuan kesetaraan posisi perempuan dengan laki-laki sekaligus doa agar setiap perempuan kita harapkan berusia panjang. Nah, ini hanya salah satu dari sekian banyak mutiara-mutiara kebenaran dalam Veda yang berbicara tentang perempuan. Perempuan itu dalam Veda dinyatakan sebagai makhluk yang utama. Bahkan di sloka yang lain atau di mantra yang lain dinyatakan perempuan itu bumi, laki-laki itu benih. Jadi kalau benih ketemu dengan bumi akan muncullah makhluk hidup yang menyejahterakan kita, tanaman. Jadi kalau benih padi ketemu tanah dia akan tumbuh. Tapi kalau benih padi tidak ketemu tanah dia tidak akan tumbuh. Jadi perempuan itu benih. Makanya dalam konsep Jawa disebut sebagai ibu bumi, bobo akoso, bobo rino yomori. Jadi kalau siang itu bapak, malam adalah ibu. Nah, bumi itu adalah ibu, bapak adalah akasa. Akasa menghasilkan hujan. Hujan jatuh ke dalam permukaan bumi akan menyuburkan tanah dan juga akan menyejahterakan. Dan itu kesejahteraan itu mesti ada bapak dan tidak kalah penting harus ada ibu. Ibu-ibu itu menjadi penentu kesejahteraan keluarga. Itu dalam keluarga. Yang kedua, dalam konteks pendidikan kita mengenal pendidikan informal. Pendidikan informal itu adalah pendidikan dalam keluarga. Jadi pendidikan dalam keluarga ini sangat menentukan kualitas anak. Ibu kenal yang namanya golden age. Golden age itu adalah usia emas. Anak ketika belum lahir sampai usia 3 tahun itu adalah masa-masa golden age. Pada saat golden age itu pertumbuhan sel otak mencapai keadaan yang optimum. Dalam 1 detik sel otak bisa berkembang 200.000 sel, bahkan sampai 300.000 sel. Nah, mengapa kemudian anak-anak kecil itu kecenderungannya cerdas? Karena pada saat itu sel-sel otak sedang berkembang secara optimal. Nah, pada saat golden age itu terkelola dengan baik oleh ibu-ibu, anak kita akan jadi bibit unggul. Tapi kalau ibu-ibu abai terhadap golden age ini pada anak kita jadi anak yang tidak unggul. Bagaimana membuat anak unggul? Yang pertama, pastikan anak sehat. Anak sehat. Anak sehat itu artinya kita perhatikan betul anak nggak boleh batuk sedikit saja kita mesti periksakan, pilek sedikit saja mesti kita periksakan. Jadi anak harus dijamin kesehatannya di masa-masa golden age agar perkembangan sel-sel otaknya tidak terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi terbaik bagi anak-anak adalah air susu ibu. Jadi kalau ibu tidak mau memberikan air susunya kepada anak, itu adalah
tingkat terhadap kodratnya yang pertama, yang kedua tidak sadar akan masa depan anaknya. Kecuali dalam keadaan sakit kita tidak bisa menyalahkan. Anak-anak yang mendapatkan ASI pada usia yang tepat, dia akan menjadi anak-anak pertama yang sehat, kuat, dan tentu saja cerdas. Nutrisi lainnya kita mesti bisa atau berikan asupan-asupan dari luar kecuali air susu ibu. Misalnya susu yang lain, kemudian ikan dan lain sebagainya, sayur, karbohidrat, protein, semuanya cukup. Itu akan membuat anak kita makin berkembang, sel-sel otaknya yang dengan demikian anak kita akan menjadi sehat, kuat, dan cerdas. Yang ketiga, stimulus. Stimulus itu rangsangan. Kalau ibu membuat anak-anak kita pasif, itu juga bencana bagi anak-anak kita. Anak kita tidak akan menjadi anak-anak yang responsif, reaktif, dan bahkan proaktif. Anak kita cenderung menjadi anak yang pasif. Maka stimulus atau stimulasi itu rangsangan-rangsangan harus dibuat pada masa-masa golden age agar pertumbuhan sel otaknya optimal. Jadi kalau anak diberikan rangsangan, dia akan cepat tumbuh sel otak. Tapi kalau kita pasif, ibu-ibunya nggak paham, ibu-ibunya nggak ngerti bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan sel otak, anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak cerdas, tidak kuat, dan tidak sehat. Maka dari itu menjadi penting nanti Bu Ketua, ibu-ibu ini mesti ada program parenting. Parenting itu penting. Umumnya kita menikah, kita hanya siap secara biologis menjadi ibu, siap melahirkan, siap memberi makan, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Bapak-bapak juga begitu. Kita umumnya menikah karena kita merasa siap, kita sudah bekerja, kita bisa menghidupi, dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, kemampuan kita sebagai parent, sebagai orang tua, itu tidak pernah kita pertimbangkan. Gimana sih mendidik anak agar berkarakter tangguh, berkarakter unggul, berkarakter kuat? Bagaimana sih? Ini kita nggak punya konsep untuk itu. Bukan kita nggak punya semuanya. Banyak yang mengalami gampang, kealpaan, maka generasi muda itu termasuk remaja-remaja putri kita, sebelum mereka menjadi ibu rumah tangga, PHDI mesti mempersiapkannya dengan baik agar mereka bisa menjadi ibu yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara parenting. Anak-anak dikumpulkan bagaimana sih menjadi ibu yang baik. Bukan ibu ketika anaknya datang, ya sudah datang aja. Pokoknya segera menyiapkan diri. Apa? Untuk saya? Oh ya. Ya, jadi ibu-ibu mesti tanggap terhadap apapun yang terjadi pada anak. Jangan sampai nanti muncul kalau kita lengah, jangan muncul desak made, dharmawati desak made dharma yang lain. Jadi dalam konteks keagamaan itu karena orang tua yang lemah, orang tua yang nggak bisa menjadi orang tua, orang tua yang nggak berhasil menjadi anak. Ibu-ibu jangan pernah merasa minder jika anak-anaknya sudah melalui pendidikan ibu. Katakanlah ibu seperti Bu tadi bilang, oh saya S3, SD, SMP, SMA, lalu anak saya S1, S2, bahkan S3. Jangan minder, anak tetaplah anak yang harus dibimbing Bu. Ingatkan dalam hal
Ini sudah mantan ketua Parisado yang pecat saya ini. Parisado kampanye Banyuwangi. Hati sing kawabe aku jadi ada hati bagian lain ada. Apa sebab ya ada satu air aku lah umumnya ada tua air. Nanti kita ini ibu tidak ada ini. Oh, Swastiastu. Semoga Om Swastiastu. Siang sedaya kula sedaya. Menawi sampun dikiri-kiri Banjar ing kampung Dari. Napa sampun dahar iki? Bapak Sador, terima kasih. Saya dengar dan mau tanya beliau. Awak dewe iki bukan matur nang mau. Berbahagialah kita lahir sebagai manusia. Karena hanya manusia yang bisa memperbaiki dirinya. Ayo ikut terus-terusan sadur dan kawitan. Awan dan Jokowi. Harus mampu memimpin keluarga. Jangan sampai memimpin anak-anak walaupun anak sudah S2. Bapak ibunya baru petani dan tidak pernah pakai sandal. Terus harus dibina walaupun anaknya S2 atau S3. Maka ibu THDI harus menerapkan 5M. M yang pertama harus bisa makan. Supaya bapak-bapaknya matanya tidak siluan. Yang kedua, ibu harus berusaha untuk samangnya sampean amungku iso mana. Lah, nek wis mana kewajiban itu ngomong. Ojo kok nggawe kok ngomong iku apa ngomong? Ngomong anake. Kembange cara Jawa jenenge kembang. Kinati kinuten kalare ing pas dagang politik kudu tetap diarahke. Lah kowe wis terbukti anak sing dikuwi tembange kembang nom. Sino teges anak bayi kuwi wis dadi nom, wis remaja, aja pati cerewet, nek wis mampu mesti realise kata indah dilanjut. Jadi manis selalu dibuka. Awewe asmo sadana. Ini anak tutor ketua gue. Iya lewat ibu gede Bali. Bisa artinya ya? Nah, yo ya. Kalian ini malukan. Syukuran sak wis ngomong. Ya, aduh. Ibu maca, masak, mana ngomong. Yang satu ini wis mulai mesam. Mesam. Bapake kan. Ibu sing pinter, utamane ibu sing kuwi mempunyai kelebihan rasa nikmat. Nek bapake takok, wis turu tak kuwi. Wis ora usah kakek ngomong, langsung bantal jauh tinggal kamar. Wis ngerti ibu. Malah ketika ada mas. Artinya ngerti apa? Orang tontonan wis lagi itu terus wis lagi mantap tidak nek wong wedok ora ngerti
Sebenarnya semua itu keluar dari angin. Tetapi kalau pikir dong, tidak tinggal berdoa, nah disado pangkasau aja tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena hanya pikir, hanya angin sehingga dan yang pikiran yang suci, pikiran yang diikuti dengan tangan. Orang Bali yang masih kental Balinya, artinya begini, tidak ada ucapan orang-orang arahi tajam lagi tajam ini tajam lambe harus bisa menggunakan kekuatan, harus bisa itu membawa kekuatan energi yang sangat kuat,
jawab. Sudah tak mampu terus. Semua yang pada berangkat hanya pusing sendiri. Kita tidak mampu. Itu Kan mengundurkan diri. Kok adalah orang yang menanggung. berarti itu bapak mengundurkan diri dan bapak bekerja tidak bisa. Kadang merasa tidak mampu. Tapi bapak mundur. Itu kita ada jangan itu dipakai persoalan. Sekarang pengganti yang baru supaya bisa untuk bekerja untuk apa program-program yang akan dikeluarkan silakan untuk kebersamaan. Ada semangat sesuai dengan programnya Ibu Darmo Camat rumah dulu. Ibu terima kasih kita banyak yang mudik harus ikut tetap semangat memimpin dan membangun menjaga keluarga agar semua bisa sukses. Sudah mau penuh. Ini apa ini? Betul. Nah itu petunjuk besar. Apapun yang terjadi, semangat tetap. Semangat dan semangat penuh semangat. Untuk PHB nanti dia bilang ininya nanti dia akan lebih maju, lebih kuat, lebih bersatu. Tepuk tangan calon ketua PRD Kabupaten. Sudah salah. Kedua tadi. Kalau kemudian begini jadi ketua Panitia Kabupaten, Syarat apa syarat ini? kalau di bidang pemerintahan, Kan gitu. syarat pemimpin yang pertama bukan manajemen mengatur anak buah. Ya. Syarat yang pertama bagaimana cara mencuri biar setara, mencuri biar pidana. Banyak pejabat yang bisa memimpin dan tidak mampu cara mencuri. Kecerdasan orang pemimpin itu harus mampu membagikan hasil curiannya. Itu pertama. Semua pejabat punya buku dua. Satu buku untuk laporan BPKB. Dua buku real yang mau belajar. Tidak boleh berharap. Bisa betul. Kau bisa ke sana. Bijaksana. Setelah itu kalau pimpinan itu tidak mampu menampung semua aspirasi anak buah, buku yang ini itu diserahkan kepada BPKB. Saya tidak. Siapa yang bisa? Siapa yang ambil gitu. Nggak boleh ambil kalau kita salah. Pemimpin karena dia punya kecerdasan nggak ada. Tidak ada hitam dan putih. Yang ada pemimpin itu adalah abu-abu. Artinya dia mampu menjembat semua kepentingan. Tidak bisa. Yes, no, tidak bisa. Saro, Pak Murah, Hadio, jadi ketua PHB ini. Karena pemimpin itu seperti ngandeng memberi. Ngandeng memberi bagaimana? Bedek. Bedek. Di Banterno dekat kami. Kami. Di Plano belakang kami. Kamar kami. Di Samori. Ayo kita bakti ada buku semua datang. Ya, tinggal betul ada Pak Murah itu ya. Jadi begini. Mumpung jadi aku sudah monggo dikasih Pandat sebagai ketua WHD. Kita akan supaya bisa bagaimana alurnya. Apa sekarang masih masukan. Dengarkan semua pendapat orang. Kenapa? Jangan semua diikuti. Jangan semua diikuti. Sebagai pemimpin punya kebijakan, punya polisi yang tepat. Bisa boleh. Pemimpin itu seperti mata dan jemuran. Jemur kaki. Kaki itu umat semua. Kalau ada umat yang melakukan masalah, jempuran kaki ke salung batu, motong berbos mili. Makanya ini artinya pemimpin itu menunjukkan bagaimana bisa merasakan anggota. Tetapi kalau si pemimpin punya masalah, ya, jangan harap kau jempuran kaki menunjukkan Kita pikirkan sendiri. Kalau kaki punya masalah, mata yang merasakan lain, tapi jangan harap kalau mata keluar air, jempuran kaki tidak akan. Ya, untuk lalu
kepada sekarang pejabat pengurus yang sudah terpilih yang sudah bersedia bekerja, semangatlah seperti petunjuk tadi kepala ketua ini juga yang berpengalaman. Tetap semangat, jangan menyerah. Setuju? Tepuk tangan. Terima kasih. Semoga bersama menguasai Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan jalan yang terbaik, kesehatan keluarga, kesehatan keluarga sehingga ke depan sukses. Berarti kita lanjutkan acara berikutnya, pelaporan keuangan bendahara kepada Bu Pratiwi, disilakan. Ini kemudian untuk pembalian dana, kalau disamakan pusatnya yang kecamatan nggak punya kas. Kalau di kecamatan satu juta nggak ada masalah Bu. Ini kalau saya, yang di kecamatan Sabaran. Tapi untuk yang lain, yang apa ya belum punya kas, kan ya kasihan. Monggo nanti selain per kecamatan, ini seperti apa yang dikatakan di sini, ada donatur tersendiri, maksudnya yang punya kelebihan. Suatu misal dari Sabaran Bu Yoman, mungkin kalau dia donatur pribadi selain kas HDI, nanti monggo dengan todong ya, ini bingungan. Mungkin juga nanti ada ibu dari kecamatan yang lain. Ini memang kalau ini punya gawainya kabupaten, karena ini kita apa ya organisasi yang berjenjang, memang per kecamatan perlu apa ya iuran lah partisipasi untuk kegiatan kabupaten. Tapi monggo nanti kalau disamakan memang ada 16 juta dibagi 12. Itu bisa kita galak mesrane, monggo nanti bagaimana kita diskusi bersama. Ini beberapa poin yang memang nanti bisa dipangkas, monggo dipenuh. Jadi nanti pengeluaran tidak terlalu banyak. Mungkin itu dari kecamatan Pesanggaran. Ini Pesanggaran siap 1 juta ya Bu ya? Ya, siap. Lihat dari kecamatan 1 juta. Nambah sedikit ya Bu, selain donatur tiap kecamatan dan iuran tiap kecamatan dan donatur pribadi, monggo nanti diedarkan semacam sirkular Bu ya, ngisi sendiri-sendiri. Monggo, atau sekarang ini juga bisa langsung dana spontan Bu, bisa. Biasanya menunggu orang yang enggak. Terima kasih.
dengan kebenaran. Mulai dulu, apa keputusan hari ini berbuatnya? Om Swastiastu. Untuk penggalian dana ini Bu, mungkin boleh berembuk dulu di kecamatan masing-masing. Nanti, tapi keputusannya hari ini Bu. Soalnya kan waktunya sudah dekat. Kalau keputusannya hari ini kan sudah ada tunggangan yang pasti itu dari PKDI, yang di luar PKDI ya Bu, 1 juta rupiah. Berarti dana yang kita butuhkan sekarang tinggal 15.500.000. Seandainya dibagi rata dulu, itu yang tadi PKDI ya Bu? Oh, berarti kurangi 2 juta. Jadi sekarang 14.550.000. Seandainya ini sudah dari saya dibagi rata dulu, sementara dibagi rata dulu, berapa kecamatan yang kita ada? 10 kecamatan 14 juta dibagi 10 kecamatan kurang lebih 1.400.000. Nah, sekarang kira-kira WHDI di masing-masing kecamatan sanggup tidak? Kemungkinan tidak. Kalau memang tidak sanggup, mungkin sanggupnya berapa? Nanti kan kita bisa kalkulasi lagi. Pengurangan itu dicari di donatur pribadi begitu Bu. Sekarang kesanggupannya dari masing-masing kecamatan saja berapa dulu gitu loh Bu. Tapi dengan mengacu pembagian rata itu 1.400.000 ya Bu. Kalau memang misalnya kecamatan Sangga dananya lebih ya 3 juta, kita terima. Mungkin dikurangi yang lain kan begitu Bu. Oke, kita akan tunggu sementara, nanti kita akan di sini bersama-sama ya Bu. Om Santi Santi Om. Monggo silakan ibu-ibu setiap kecamatan berembuk dengan kelompoknya masing-masing. Matur nuwun. Sapunipun kita saking Wiyadi Kecamatan Sono sampun perembuk saking Wiyadi Kecamatan Sono 1 juta. Jadi tanggal pribadi 1 juta berarti 2 juta. Terima kasih dari Kecamatan Serono sudah menyumbang 1 juta rupiah dan plus 1 juta rupiah dari pribadinya Bu. Terima kasih untuk Kecamatan Serono. Mungkin dari kecamatan lain kami tunggu di sini Bu. Terima kasih. Ini dari Kecamatan Mutar. Untuk WHDI tersisa 1 juta. Pribadinya 1 juta. Para ibu sudah masuk dari kecamatan Muntar ya. Muntar WHDI-nya 1 juta, pribadinya juga 1 juta. Monggo kami tunggu yang lain, mudah-mudahan kita ini mengalir seperti air begitu. Bangun jeruknya, katanya jeruknya bangun. Mari Bu, untuk Kecamatan Banyuwangi yang jadi tuan rumah.
Ternyata yang adik ibu, tapi kami juga mempunyai tanggung jawab. Bimo sepakat 500.000 rupiah ibu, dan saya tambah 300.000 rupiah itu dari saya. Terutama untuk jeruk nipis tidak payu. Monggo Bibit Sari. Sudah ya. Jadi untuk WHDI Kecamatan Delisari menyumbang 600.000 dan untuk saya pribadi 500.000. Belum. Monggo Bu, yang belum apa Purworejo sama Jamurjo. Yang sama lu sama Srono. Tadi kan juga dapat ya, lemon ada. Lemon ada. Purworejo, Purworejo, Genteng, Pesanggaran, sama Bangurjo.
Waktu udah diminta, selanjutnya ya nggak apa-apa, ikut, tapi nanti nggak bisa komunikasi lagi. Monggo bapak-bapaknya barangkali ada yang mau menyumbang. Bapak Hendra 1,5 juta. Bapak yang dari Cilegon barangkali mau menyumbang, Pak. Cara kayak pengacara. Monggo bapak-bapak yang hadir barangkali mau menyumbang, Pak. Bapak wali yang detail barangkali mau menyumbang, Pak. Monggo, Pak. Pertanyaannya berapa, Pak? Pak Dirgo 100.000. Terima kasih, Pak Dirgo. Mungkin bapak-bapak akan ada yang menyumbang. Teman-teman lain yang belum. Terus Nintara 9.500.000 masih kurang banyak nih. Antara ini ada yang sama negara berikan sumbangan Mau dorong sih nggak jadi tuh, udah disumbangan. Iya bu, nggak boleh masuk ke dorong sih bu, jaga Pol PP. Nanti disumbangkan aja uangnya. Ibu-ibu barangkali ada yang menyumbang berupa not uang, mungkin maksudnya untuk tamu dari provinsi juga nanti barangkali dari kecamatan yang satu-satu itu kan enak, jadi nggak usah besar-besar. Yang dari selatan di Bang Jeruk katanya. Bisa beli jeruk. Oleh Swastiastu, barangkali untuk konsumsi utamanya kue ini kebetulan dari Kecamatan Banyuwangi ada yang menyumbang juga, ya barangkali nanti diikuti oleh ibu-ibu yang lain yang mungkin harus berupa materi, bisa yang kagungan buah barangkali monggo buah barangkali seperti itu lebih meringankan kepanitiaan. Nah kebetulan dari kecamatan ini sudah terkumpul 200 biji kue, jadi 200 kue dari PHDI kecamatan kota. Sudah Ibu Dewi
Monggo dari kecamatan barangkali ada yang punya, silakan. Barangkali ibu yang lain, monggo naik motor buah yang bisa dikurniakan, monggo. Jadi untuk Kecamatan Banyuwangi kebetulan ini sudah 2 orang Bu 200 duit. Jadi kalau keuangannya kebetulan karena Ibu Vivi dari kelompok selatan juga sebenarnya sudah siap, hanya nggak tahu berapa yang akan disumbangkan, jadi belum bisa menyampaikan hari ini. Mohon maaf. Nah, untuk sementara dari Kecamatan Banyuwangi itu mohon maaf.